sini, saya akan membuat database di MySQL dan bagaimana menghubungkannya dengan PHP supaya data yang kita punya bisa disimpan dan diproses lewat aplikasi web. Pertama-tama, setelah mengaktifkan Apache dan MySQL di SMPP, lalu cari localhost/phpMyAdmin di browser. Buat database, di sini saya namainya Duel. Ada 5 tabel, yaitu appointments, doctors, medical records, prescriptions, serta user. Query-nya bisa dilihat di sini. Pertama, buat tabel user untuk pasien dan admin. Mengapa user? Karena sistem membutuhkan akun untuk login, role untuk akses, serta data dasar user. Kenapa disatukan pasien dan admin? Yaitu karena dua-duanya sama-sama akun login. Hanya beda hak akses, cukup dengan kolom role. Di sini tabel user memiliki atribut, yaitu ada ID user dengan tipe data integer auto increment karena ID unik tiap user. Ada nama dengan tipe data varchar 100 untuk nama user, email tipe data varchar 100, unit untuk email sebagai username login tidak boleh sama. Lalu password tipe data varchar. Password lalu password dengan tipe data varchar. Password tidak disimpan asli tapi hash. Di script dengan panjangnya bisa lebih dari 60. Lalu role dengan tipe data enum, ada admin serta pasien. Enum dalam role bagus karena membatasi input supaya tidak salah-salah. Lalu tabel dokter. Untuk akun dokter. Mengapa tabel dokter? Karena mereka lalu buat tabel dokter untuk akun dokter. Mengapa tabel dokter? Karena mereka membutuhkan spesialisasi, nomor HP, status aktif atau tidak, serta akun login untuk mengisi rekam medis. Mengapa dipisah dari user? Karena dokter mempunyai atribut khusus, yaitu spesialis serta status aktif yang pasien tidak punya. Tabel dokter mempunyai atribut yang pertama ID dokter dengan tipe data integer auto increment sebagai primary key. Lalu ada nama dengan tipe data varchar 100 untuk nama dokter. Spesialis dengan tipe data varchar 100, misal seperti penyakit dalam, anak, atau lain-lain. Nah, HP dengan tipe data varchar, email tipe data varchar 100,
Lalu status aktif kini integer 1. Status aktif ini penting supaya admin bisa menonaktifkan dokter tanpa mendelete data. Yang ketiga, tabel appointments. Mengapa tabel appointments? Ini adalah inti sistem berobat, karena appointment adalah transaksi utamanya. Pasien memilih dokter, jadwal, keluhan awal, serta status pelayanan. Dalam tabel appointment tabel appointment memiliki atribut. Yang pertama ada ID appointment dengan tipe data integer auto increment sebagai primary key. ID unik untuk booking. Lalu ada ID user dengan tipe data integer untuk pasien yang booking. ID dokter dengan tipe data integer untuk dokter yang dipilih. Lalu tanggal, tipe data date untuk tanggal kontrol. Ada jam, tipe data time untuk jam kontrol. Lalu keluhan, tipe data text untuk keluhan awal pasien, serta status dengan tipe data unknown. Untuk status proses dan created app dengan tipe data timestamp untuk waktu booking dibuat. Di sini ID user dan ID dokter sebagai foreign key. Tabel keempat ada medical record, yaitu rekam medis. Mengapa membuat tabel medical record? Karena rekam medis itu hasil pemeriksaan dari appointment. Jadi rekam medis tidak berdiri sendiri, harus terkait appointment. Di sini medical record memiliki atribut ID record dengan tipe data integer auto increment sebagai primary key. Untuk ID rekam medis ada ID appointment tipe data integer unique untuk relasi ke appointment. Unik karena mencegah double rekam medis untuk satu appointment. Tekanan darah dengan tipe data varchar karena formatnya campur angka dan simbol. Berat badan tipe data varchar. Diagnosa tipe data teks. Tindakan tipe data teks, tindakan atau perawatan. Catatan dokter tipe data teks untuk notes tambahan, serta created app tipe data timestamp untuk waktu rekam medis dibuat. Di sini ID appointment sebagai foreign key.
Lalu data tabel kelima yaitu prescription atau resep obat. Mengapa tabel prescription? Karena satu rekam medis bisa punya banyak obat. Tiap obat punya aturan dosis, jumlah, aturan pakai. Di sini tabel prescription memiliki atribut. Yang pertama ID prescription, tipe data integer auto increment sebagai primary key. Untuk ID unit resep, ID record dengan tipe data integer. Untuk relasi ke rekam medis, nama obat, tipe data varchar, 100 untuk nama obat, dosis, tipe data varchar, aturan pakai, tipe data varchar, misal 3 kali sehari setelah makan, lalu jumlah, tipe data integer, default 1, total obat yang diberikan. Di sini ID record sebagai foreign key. Selanjutnya untuk default admin, itu insert into user dengan parameter nama, email, password, role. Mengapa ini dibuat adalah supaya setelah import berikutnya yaitu default admin, yaitu insert into users dengan parameter nama, email, password, role. Mengapa ini dibuat adalah supaya setelah import database, admin bisa langsung login. Lalu values, nama admin Medwell, emailnya, lalu password hash, lalu role-nya sebagai admin. Lalu membuat file koneksi antara PHP dan MySQL. Di sini $host sama dengan localhost. Mengapa localhost? Karena database ada di SAMPP. Lalu $user sama dengan root. Mengapa root? Karena user default MySQL SAMPP. Lalu $paste sama dengan kosong kan? Kosong karena default root SAMPP biasanya tanpa password. Lalu $db yaitu database-nya sama dengan Medwell seperti di sini. Lalu $con untuk menyimpan koneksi MySQL sama dengan MySQL connect $host, $user, $paste serta $db.
untuk mengecek koneksi berhasil atau tidaknya. Itu ini if dalam kurung tanda seru dolarku update koneksi gagal MySQL connect error. Ini untuk mengatur charset koneksi MySQL, yaitu MySQL set charset $con RTF 8MB4. Fungsinya adalah untuk mendukung karakter Unicode lengkap, termasuk emoji, juga huruf dan Latin dan simbol khusus. Kalau tidak pakai ini, teks mungkin bisa jadi tanda tanya atau error input karakter. Tes. Nah, jadi di sini saya bertugas sebagai pembuat footer ya, footer lalu header dan style CSS. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan juga bagian tentang header. Header mana? Nah, jadi di header ini atau bagian atas ini nih. Nah, di sini tuh kayak isinya tuh ada session, lalu struktur HTML dan tampilan top bar-nya. Nah, untuk kelasnya itu saya menggunakan kelas container itu sebagai area kontennya. Nah, untuk si session ini, untuk si session di sini saya menggunakan session ini untuk kayak ngecek nih kayak ini udah mulai atau belum, kayak udah dijalankan atau belumnya. Nah, alasannya karena untuk mengecek kayak bisa ngecek error atau tidak terbacanya. Nah, lalu ada struktur HTML-nya. Ini struktur HTML dasar biasanya. Jadi fungsinya itu untuk menyatukan kayak menghubungkan ke si CSS-nya. Nah, alasannya karena kan header PHP ini dipanggil di halaman nih. Ya, untuk otomatis terpanggil kayak jadi tidak menulis ulang. Nah, untuk headernya di sini. Jadi fungsi headernya itu kayak untuk nampilin logo. Nah, logo ini nih logo Madwell. Dia kayak untuk nampilin logo, nama sama aplikasinya di sebelah sini. Nah, untuk detail kelasnya ini ya di sini detail kelasnya kayak top barnya itu ada background. Si backgroundnya ini berwarna putih. Lalu di border bawahnya ini tipenya flag. Lalu ada brand. Nah, kalau brand ini untuk menyusun logo ya kayak disimpan di sebelah mana dulu tulisannya. Nah, lalu ada logo dan logo. Nah, untuk logo ini supaya berwarna hijau. Nah, hijaunya itu hijau green. Nah, di sini kita menggunakan kelas title untuk judul dan sub untuk judul dan tanggalnya. Nah, alasannya karena branding aplikasi ini kan untuk kesehatan. Jadi supaya terlihat seperti aplikasi benaran atau aplikasi asli yang web kesehatan. Jadi saya membuatnya seperti ini. Nah, lalu ada tampilan tabbar ya di sini ada tampilan login. Nah, di tampilan login ini jadi fungsinya itu kayak si user ini kalau misalkan mau login tinggal klik login. Nah, kalau misalkan belum login tapi sudah masuk nanti bisa diklik logout. Nah, jadi fungsinya itu supaya memudahkan juga ya usernya untuk login. Nah, lalu ada fungsi main untuk membukanya. Nah, di sini itu semua isi halaman itu akan masuk di sini ke dalam fungsi main ini dan kelasnya itu kelas kontainer atau yang ini nih. Nah, jadi si fungsinya itu semua akan ada di sini kayak supaya agar rapi juga ya.
Nah, lalu untuk putar atau bagian bawahnya, nah putar ini sedikit ya karena kan putar cuma penutup dari web ini aja, dari web. Terus karena web ini itu satu halaman, jadi kita tidak terlalu banyak untuk bagian penutupnya. Di sini saya hanya menggunakan putar halaman ini, kelas putar, dan lalu ada tulisan copyright ya untuk mendasarkan kalau web ini bukan web cetakan template gitu. Jadi ini untuk memastikan aja. Nah, lalu untuk kita langsung ke style CSS aja ya karena kalau puter ya cuma sedikit juga. Nah, di sini untuk style CSS pertama saya menggunakan root ya di sini tuh root itu supaya lebih simpel ya. Jadi kan kalau root itu otomatis nih si elemen-elemennya itu jadi kayak kita tinggal panggil aja elemennya jadi nanti otomatis ikut berubah. Jadi simpelnya ini root ini untuk nyimpan warna-warna utamanya. Nah, di sini kita ada green, lalu background, text, border. Nah, itu untuk warna yang tetap gitu. Jadi warnanya itu gak bakal berubah atau nanti pun sering dipakai. Nah, lalu ada bagian body. Nah, kita langsung ke bagian ini ya, top bar. Nah, si top bar ini itu sini ada top bar, lalu ada brand, logo, sama nav. Nah, ini tuh fungsinya kayak untuk display aja kayak display flag. Lalu untuk di sebelah kiri ini nih, nah sebelah kiri ini untuk bagian brand dan di kanan ini untuk bagian menunya. Dan ini CSS yang ininya yang saya buatnya. Lalu untuk bottom atau pemisah modem di sini ya. Nah, ini untuk pemisahnya. Sorry. Ya, alasannya karena supaya lebih terasa aja ya UI-nya seperti dashboard yang di aplikasi juga dipisah. Lalu untuk ini, nah untuk BTN ini atau kelas BTN ini untuk tombol yang hijau ini nih. Nah, si tombol ini tuh fungsinya kayak supaya apa ya? Jadi kalau misalkan kalian login, nah kalian harus pencet login ataupun logout, terus pencet logout. Nah, lebih berwarna lah, lebih simpel juga. Nah, lalu ada fungsi kontainer yang ini. Nah, si fungsi kontainer ini sebenarnya tidak supaya si tampilan ini tidak terlalu lebar gitu. Jadi si tampilan itu tidak sebesar ini ataupun full dari kanan ke kiri itu tampilan semua ini. Jadi supaya lebih enak aja ya dilihatnya. Karena kalau si full white tampilan itu kayak jadi kosong aja, jadi nggak fokus gitu. Lalu untuk card, nah di sini untuk tampilan cardnya itu jadi fungsinya tuh untuk konten jadi untuk si kotak konten seperti kayak kartu modern gitu. Karena kan untuk kita ini kan webnya bertemakan tentang kesehatan seperti klinik. Nah, menggunakan card ini tuh lebih cocok karena kayak lebih bersih terus lebih elegan juga kayak terasa gitu aplikasinya. Jadi lebih enak lah kalau misalkan kita menggunakan card untuk web yang bertemakan kesehatan. Nah, lalu ada grid. Nah, grid. Nah, di sini grid itu kayak untuk responsif aja ya. Jadi fungsi itu kalau misalkan di desktop ini akan ada 2 kolom. Tapi kalau misalkan di handphone nanti si kolomnya itu jadi otomatis jadi satu. Alasannya itu ya karena untuk lebih bagus aja. Terus kalau UI-nya itu langsung responsif gitu. Jadi nggak perlu pakai bootstrap. Nah, lalu untuk form input, nah ini form input, select, dan text area. Lalu ada label dan button. Nah, ini tuh untuk mempercantik aja jadi supaya si tampilannya itu lebih enak dipandang gitu kan ada padding sama radiusnya. Nah, untuk warna buttonnya kita pakai warna hijau ya yang sesuai tema kesehatan tadi ya karena hijau itu lebih enak aja lebih nyatu kalau misalkan temanya kesehatan.
Nah, lalu untuk akhirnya ini putarnya sesuai yang dijelaskan tadi, untuk putar itulah untuk agar terlihat lebih rapi saja, jadi tidak mengganggu ke konten-konten yang utama nih, ini kayak konten-konten utama ini jadi tidak terganggu. Nah, jadi kesimpulannya itu dari yang saya jelaskan, untuk header ini, nah untuk header ini kayak fungsinya itu kayak untuk membuka session, terus membuka PHP, navbar, sama membuka si mainnya. Nah, lalu untuk putar si fungsinya itu kayak untuk penutup main. Nah, jadi penutup main itu yang ini dan kayak penutup HTML juga. Nah, lalu untuk si CSS, nah fungsi utama itu CSS ini yang mengatur semua tampilannya seperti saya ingin menetapkan login ini di sebelah sini ataupun ini di sebelah sini. Jadi diatur itu di CSS. Jadi si CSS ini di yang mengatur kelas yang dipakai, nah seperti kelas header, putar sama halaman. Pokoknya yang semua tampilan di sini tuh diaturnya menggunakan CSS. Jingker kita teh karikot pagi. Baik, setelah tadi database dan UI selesai, sistem Medwell dibagi menjadi 3 role, yaitu admin, dokter, dan pasien. Pasien dapat registrasi dan login, lalu membuat appointment atau janji, lalu appointment tersebut masuk ke status pending. Nah, admin yang bertugas mengelola data dokter, pasien, serta approve janji. Setelah di-approve, dokter dapat melihat appointment milik si pasien dan menginput rekam medis serta resep. Data rekam medis dan resep tersebut dapat dilihat pasien di menu yang ada di role pasien. Baik, untuk selanjutnya akan menjelaskan di file register. Nah, di register ini file register ini digunakan untuk registrasi akun pasien. Ketika si user mengsubmit si formnya, sistem akan mengambil input lalu dibersihkan menggunakan trim dan MySQL Real Escape. Lalu passwordnya diamankan menggunakan password hash agar tidak tersimpan dalam bentuk asli. Setelah itu, sistem itu akan mengecek email agar si emailnya tidak duplikat. Lalu jika aman, maka data tersebut akan disimpan ke tabel users dengan role pasien. Nah, selanjutnya ke halaman login. Setelah register, login ini digunakan untuk session menyimpan status login dan role usernya. Sistem login ini dibuat multi-role, yaitu admin, pasien, di tabel user, nah serta dokter itu berbeda di tabelnya sendiri, yaitu tabel dokter. Input email dan passwordnya disanitasi menggunakan trim dan MySQL Real Escape String. Lalu passwordnya diverifikasi menggunakan password verify, karena password di database-nya itu tersimpan dalam bentuk hash, bukan dalam bentuk password asli. Nah, setelah login sukses, user akan diarahkan ke dashboard sesuai role-nya. Misalkan kita menginputkan email admin dan passwordnya. Maka kalau misalkan si role-nya admin,
maka langsung dipindahkan ke dashboard admin. Kalau misalkan emailnya milik si pasien, maka akan dipindahkan ke dashboard di pasien. Jika si role-nya bukan admin dan si role-nya juga bukan pasien, maka si pengecekan selanjutnya akan dicek apakah si role tersebut dokter, maka akan dipindahkan ke dashboard dokter. Ini formnya, ada email, password, hanya 2 saja, membutuhkan 2 saja, lalu mengisi 2 tersebut, disubmit. Nah, selanjutnya ke file logout. Di file logout ini cukup sedikit sekali, hanya memanggil si session-nya agar terpanggil, lalu menghancurkan si session-nya. Yang dihancurkan session-nya adalah session yang aktif. Misalkan tadi kalau misalkan kita mau masuk role-nya admin, berarti session ini tuh aktif. Nah, session itu dipanggil di sini. Setelah dipanggil, lalu di-destroy, dan setelah di-destroy akan menuju ke halaman login kembali ke halaman ini. Nah, selanjutnya untuk dokter. Nah, untuk dokter ini yang berada di admin ini, yaitu si admin ini akan mengelola data-data dokter yang dimana data-data tersebut bisa ditambahkan, bisa dihapus, diedit. Kenapa dibedakan untuk pembuatan akun si dokternya? Dikarenakan kalau misalkan sama, itu takutnya menjadi satu jalur yang dimana untuk ke user, kan maksudnya ke tabel user, kan ini si dokter ini tuh dibedakan untuk tabelnya. Jadi paling cocok menurut saya si dokter ini diinput langsung oleh admin di aplikasi tersebut. Nah, si admin ini tuh ya halamannya berupa CRUD dokter yang hanya diakses oleh admin, yang dimana require role-nya admin. Lalu si admin ini dapat mengedit, menambah, menghapus, mengaktifkan, nonaktifkan dokter, terus mengubah password dokter, terus si password dokternya di-hash, emailnya divalidasi supaya tidak double. Lalu ini untuk pembuatan password barunya di-hash, di-trim juga. Nah, fungsi trim ini jika misalkan ada kata yang tidak perlu maupun di depan atau di belakang kayak spasi, itu akan otomatis dihapus. Misalkan nah, spasi ini akan terhapus oleh trim, maupun begini pun akan terhapus oleh trim.
admin juga. Kenapa sih bisa di reset passwordnya? Karena menghindari si dokter tersebut lupa password. Jadi ketika si dokter nanti ketika ingin login terus lupa password, maka si dokter tersebut harus menghubungi admin agar si admin bisa mengakses atau mengedit si password akun dokter tersebut. Nah, lalu selanjutnya ke user di admin. Nah, user di admin ini untuk apa sih? Admin di user ini digunakan admin untuk mengelola akun pasien. Halaman ini diproteksi ya kayak tadi, role-nya harus admin agar admin yang akses di halaman tersebut. Lalu data pasiennya itu diambil dari tabel user dengan role pasien. Admin juga bisa melakukan update nama, email pasien, serta mengatur pasien. Query update dan delete dilengkapi kondisi role pasiennya. Seperti ini. Nah, query update dan delete juga dilengkapi kondisi role sama dengan pasien. Sengaja. Lalu selanjutnya ke bagian appointment di admin. Nah, appointment di admin ini adalah halaman admin yang memantau dan mengelola janji berobat pasien. Nah, halaman ini dapat mengubah status appointment atau janji menjadi approve atau jalan atau cancel melalui parameter get. Data appointment ini akan ditampilkan menggunakan query join antara table appointment user dan dokter agar si agar admin dapat melihat nama pasien, dokter, serta spesialisnya secara langsung. Makanya menggunakan query join. Nah, dan dengan status ini, alur sistem ini jadi tertata dari pasien booking sampai pemeriksaan selesai. Selanjutnya ke bagian pasien. Dibuat appointment atau janji. Nah, pada halaman ini tentunya pasien akan membuat janji berobat. Sistem ini mengambil daftar dokter yang aktif dari tabel dokter lalu ditampilkan pada drop-down. Saat pasien submit form, data appointment disimpan ke tabel appointment dengan status default pending agar menunggu approval admin sebelum dokter dapat memproses. Nah, selanjutnya ada dokter. Alurnya ke dokter setelah membuat janji. Oh, maaf. Seharusnya setelah membuat janji dari pasien itu ke admin. Nah, dari admin itu di ACC atau di approve. Lalu setelah di approve akan muncul di dokter, di appointment dokter. Nah, di appointment dokter ini si daftar appointment atau janji yang akan masuk ke dokter. Halaman ini juga setiap halaman dari role-nya tentu diproteksi agar si role-nya harus dokter. Kalau misalkan bukan dokter, ya aksesnya ditolak.
Nah, data di appointment di dokter ini menggunakan join antara appointment dan user agar dokter ini dapat melihat nama pasien, keluhannya apa. Dokter juga dapat menginput rekam medis jika status appointment sudah approve atau down. Sedangkan jika masih pending, dokter harus menunggu approval dari si admin yang tadi yang appointment dari admin. Nah, selanjutnya ke rekam medis. Setelah dari pasien membuat janji, terus di-approve oleh admin, lalu dilihat oleh dokter di appointment. Nah, setelah dokter melihat appointment atau janjinya, janji berobatnya, dokter bisa mengisi rekam medis dan menambahkan resep obat di janji berobat tersebut. Nah, resep obatnya bisa lebih dari satu. Setelah dokter mengisi rekam medis dan resep obatnya, lalu si hasil dari rekod ini akan menuju ke rekod PHP yang ada di pasien. Nah, di rekod pasien ini setelah dokter memeriksa, memberikan obat dan rekam medis akan terlihat oleh pasien, yang dimana si pasien harus memakan obat dan rekam medisnya sehat atau tidak akan muncul di rekod bagian halaman pasien. Nah, terakhir pasien juga bisa melihat seberapa banyak si pasien tersebut membuat janji yang ada di sini. Langsung saja saya akan memberikan alurnya. Pertama mungkin si pasien akan membuat janji terlebih dahulu. Nah, di sini si admin udah membuat dua akun dokter, yaitu Dokter Dani dan Dokter Owi, dan di mana nanti si pasien harus memilih dokter yang relevan untuk penyakit atau yang dideritanya saat itu. Misalkan saya mau ke Dokter Dani, tanggalnya sekarang jam 18.00. Contoh keluhan pusing. Nah, appointment berhasil dibuat. Mohon tunggu approval dari admin. Nah, setelah itu si admin akan menerima janji dari pasien tersebut. Nah, di mana di sini Dani memilih Dokter Dani, tanggalnya sekian, jam sekian, keluhannya pusing, statusnya pending. Nah, di approve akan otomatis ada di akun Dokter Dani. Ingat ya, harus sesuai dengan dokter yang dipilih oleh membuat janji berobat. Tadi si pasien membuat janji berobatnya memilih Dokter Dani, maka akan login ke Dokter Dani. Nah, ada ya
Dani tanggal sekian, jam sekian, yang merupakan itu tadi yang dibuat oleh pasien tersebut, input rekam. Sebelum memulai resep, si dokter harus menginputkan rekam medisnya dahulu, misalkan tekanan darahnya berapa, berat badannya berapa, diagnosanya apa, tindakannya apa, catatan dokternya apa. Misalkan berat badan, kita diagnosanya apa ya? Kurang tidur. Obat. Depan dokter, kurangi begadang. Simpan. Nah, lalu dokter akan menginput apa sih obat yang harus dikonsumsi. Misalkan nama obatnya paracetamol, dosisnya 3 kali 1 kali, 3 kali 1 hari per 3 kali. Aturannya sesudah makan, jumlahnya 1 tambah. Nah, di sini sudah tertulis paracetamol 3 kali 1 sudah makan kali 1. Kita juga bisa menambahkan lagi obat yang lainnya seperti ya obat yang sesuai lah dengan apa yang diderita oleh pasien tersebut. Setelah itu kita kembali ke akun pasien yang sudah berobat. Nah, tanggal sekian, jam sekian, dokter Dani diagnosa kurang tidur. Tindakan, resep obat, catatan kurangi begadang, resepnya paracetamol 3 kali 1 sudah makan. Nah, begitu. Alurnya seperti itu, jadi pasien membuat janji, setelah janji di-approve oleh admin, setelah di-approve si dokter yang dipilih oleh pasien harus mengecek berobat tersebut. Setelah dicek dan diisi rekam medis dan resep obatnya setelah diberikan akan terlihat di akun pasien yang dimana tadi di riwayat berobat begitu. Oh ya, saya lupa melihatkan CRUD dari dokter dan user yang dimana dikelola oleh admin. Nah, ini CRUD dokter yang dikelola oleh admin. Misalkan kita mau nambah dokter baru, misalkan ya, spesialisnya dokter dalam jantung misalkan. HP-nya, emailnya, passwordnya tambah. Nah, tambah ya. Nah, kalau misalkan salah satu dokter lupa nih untuk login, misalkan lupa si passwordnya, tinggal klik edit, lalu buat password baru namanya
otomatis password tersebut akan terreset atau terganti oleh yang baru. Nah, kalau misalkan dokter tersebut sudah tidak beroperasi di klinik tersebut, admin yang mengurusi datanya itu tinggal dihapus saja, otomatis kehapus. Sama di pasien juga seperti itu. Sebenarnya kalau di pasien saya berpikir perlu dan tidak perlu karena si pasien bisa saja berobat di tempat lain. Kadang-kadang tidak selalu hanya di tempat ini di klinik yang sama. Nah, kenapa? Tapi bisa saja si pasien tersebut sering kali mendatangi klinik tersebut karena suatu alasan dan si pasien tersebut mungkin komplain di akunnya mungkin salah. Oh ya, salah nama misalkan. Seharusnya Fadilahnya update gitu. Untuk hapus ini sebenarnya tidak terlalu penting menurut saya kalau misalkan ada di data pasien. Begitu saja untuk alur dan skema login, logout, dan sebagainya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.